lancar di jalan? Alhamdulillah lancar. Oke, boleh perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Lutfia. Oh, Lutfia. Oke, perkenalkan nama Kak Septiana ya. Bisa dipanggil Kak Septi, bisa dipanggil Kak Tia, bebas boleh panggil apa. Ya. Oke, sebelumnya Pia kesini sendiri? Iya, saya kesini sendiri Kak. Oh, oke. Nah, apa namanya? Sebelumnya udah pernah konseling? Enggak pernah Kak, saya enggak pernah konseling. Udah tahu tapi konseling itu apa? Saya belum tahu Kak. Oke, kalau gitu Kak jelasin dulu ya. Jadi konseling ini adalah pertemuan empat mata antara konselor dengan klien. Nah, dalam hal ini saya sebagai konselornya dan Anda sebagai kliennya. Nah, nanti Anda bisa membicarakan apa yang Anda rasakan dan Anda pikirkan. Nah, semoga dari proses konseling kita ini nanti Anda bisa mengambil keputusan yang tepat dan menemukan solusi yang terbaik dari apa yang Anda rasakan. Jadi nanti dalam hal ini Anda bisa mengutarakan apa yang Anda rasakan dan Anda pikirkan gitu. Nah, nanti dalam proses konseling ini ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nanti saya akan menjaga rahasia Anda dan tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang apa yang akan kita bicarakan nanti. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Di sini Anda ini harus sukarela untuk mengikuti ini tanpa paksaan. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, Anda diharapkan untuk terbuka dalam menyampaikan pendapatnya sehingga proses konseling kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, proses konseling kita ini akan berlangsung selama 60 menit ke depan. Jadi, Anda harus mengungkapkan apa yang Anda rasakan selama 60 menit ke depan. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi bisa kita mulai? Bisa. Jadi apa yang Lutfia rasakan sekarang? Jadi yang saya rasakan di sini, saya kan pindahan dari pondok. Jadi merasa tertutup. Sedangkan saya pindah ke SMA. Jadi agak kesusahan mencari teman Kak. Oh, susah mencari teman. Iya. Di SMA-nya kelas berapa sekarang? Saya baru kelas 1 pertama masuk. Oh, jadi masih adaptasi ya, masih pertama kali masuk. Berarti waktu pertama kali masuk memang nggak ikut masa orientasi sekolah ya? Ikut, tetapi kayak susah bergaul dengan kawan-kawan. Susah bergaulnya karena apa? Ya karena saya agak merasa malu gitu Kak. Ada rasa kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya karena ya mungkin dari rasa saya sendiri memang kurang Kak. Kayak takut bergaul gitu, takut tidak diterima. Kenapa punya pikiran takut bergaul dan tidak diterima? Apa di sekolah sebelumnya juga nggak terlalu banyak kawannya atau enggak? Iya, saya memang kurang kawan. Oh, kurang kawan. Jadi nggak terlalu banyak ya teman-temannya? Iya, tidak terlalu banyak. Berarti yang dari sana dulu nggak ada yang masuk ke sekolah sini juga? Tidak ada, cuma saya sendiri saja. Kenapa kok bisa sekolah di sini? Karena mungkin di sini pikiran orang tua ada keluarga juga, jadi saya bisa dijaga. Oh, di sini nggak tinggal sama orang tua? Iya, di sini tinggal sama oom. Oh, sama oomnya. Berarti sekolah di sini kan tadi katanya jalan ya ke sininya. Berarti ke sekolah? Iya, saya juga jalan ke sekolah. Oh, jauh jarak ke sekolah? Nggak terlalu sih. Di sekolahan, tapi sekarang sejauh ini ada kawannya nggak? Iya, sejauh ini baru 2 yang lebih dekat. Oh, itu bisa dekat dengan 2 kawannya? Ya, itu karena mereka juga duluan lebih negur ke saya. Kalau mereka nggak negur saya duluan juga, saya nggak bisa bergaul sama mereka juga.
nggak bisa pergaulannya kan tadi karena nggak percaya diri ya. Iya, Nggak percaya diri dalam hal apa? dalam hal kayak lebih takut bully kayak Takut dibully. Emang sebelumnya pernah dibully? ya pernah ngerasain Oh, pernah ngerasain dibully. Dalam hal apa bulinya? Seperti apa maksudnya? ya mungkin secara fisik. Fisik. Oke. Tapi sejauh ini yang di sekolah yang baru nih ada yang ngebully juga nggak? Enggak sih kak, cuman ya ada kadang nyindir gitu. Oh, nyindir. Masih ada. Masih Terus gimana Pian nanggapinnya? ya biar aja kak, sudah lewat juga, jadi kita jalanin aja yang depannya. Oh gitu. Terus kalau misalkan sama kawan-kawan yang baru ini, kawan-kawannya kayak sering sering apa namanya ngasih afirmasi positif nggak? Kayak misalkan kan ada tuh kayak di katanya dia dibully kan, Iya, terus apa namanya kawannya ada nggak bilang kayak ada nggak kawannya yang nyuruh ngelawan aja gitu? pernah ada, Tapi tapi saya juga nggak berani. Jadi lebih baik kayak udah diem aja. nggak beraninya karena Ya nanti kalau misalnya saya melawan lagi kak, nanti makin besar aja masalahnya mungkin. hmm, dulu waktu dibully di sekolah yang dulu tuh dari awal masuk sampai akhir atau di kelas-kelas akhir aja? Di kelas-kelas awal aja. Hmm, Kayak sebenarnya sih bukan awal sekali, cuman pertengahan aja gitu. mulai mereka ngebully karena Ya mungkin karena saya ada kekurangannya gitu. oh dulu waktu eh, kenaikan kelas dipisah ya? Setiap tahunnya berganti gitu kawan-kawannya atau gimana? Enggak berganti kak, sama aja. Kalau tapi kan kalian dari awal satu kelas nih kok bisa ngebulinya pas di pertengahan? Itu saya nggak tahu kak, mungkin ya waktu awal nggak terlalu kenal saya kan orangnya tertutup. Mungkin di pertengahan mereka ada gitu lihat sesuatu yang kurang dari saya. Sampai nggak ke guru? Nah sampai cuman kata gurunya nih kayak apa ya, selesain masalahnya baik-baik aja, terus nasihatin teman saya gitu. Tapi temennya mulai lagi. Enggak, habis itu enggak. Oh, habis itu nggak lagi. Kalau pas dibully itu nangis nggak di situ? Pernah nangis? Iya pernah nangis nangis banget, terus cuman pernah bilang sama orang tua ingin keluar gitu. Terus respon orang tua gimana? Respon orang tua kenapa ditanya alasannya, tapi saya nggak jawab kalau misalnya saya diperlakukan seperti itu. Saya cuma bilang saya tidak betah, ingin pindah. Oh, kalau itu dibulinya kan pas di sekolah ya? Kan katanya di pondok, dak. Kalau di kawasan pondoknya gimana? Di kawasan pondoknya ya ustazahnya tahu lah. Oh, oh, berarti yang ngebully di sekolah tuh juga ngebully di pondok juga. Maksudnya di kan kalian kan sekolahnya kan beda dak tempatnya dengan yang apa namanya dengan untuk penginapannya Sama, sama. Tapi kan beda dak apa namanya untuk satu kamar nggak kira-kira dengan yang pengumpul itu? tidak satu kamar, beda. Oh, Saya di kamar 3, beliaunya di kamar 2. di situ konsepnya yang sekolah di situ ya memang harus mondok di situ atau gimana? Ya yang sekolah di situ harus nyampe di situ juga. Usahanya gimana? Cuman ngasih tahu aja. Dia pernah bilang katanya mau dihukum apa gimana, apa mau dipanggil orang tuanya. Terus?
Terus saya bilang nggak usah ustazah, biarlah masalah ini kayak yang penting mau berubah aja. Oh, minta maaf nggak orangnya? Minta maaf, disuruh sama ustazahnya. Tapi ikhlas nggak kira-kira? Kayaknya saya lihat ikhlas lah, soalnya habis itu sudah berubah. Terus kalau di sekolah yang baru ini kan baru awal nih, jadi kan belum nampak, kayak belum terlalu kenal nggak sama kawan-kawan semuanya, atau udah kenal semua? Kalau semuanya belum terlalu kenal. Tapi tahu. Terus kalau kawan yang sekarang ini kayak gimana? Ya baik, ada yang baik sama saya, ada yang mungkin belum terlalu kenal, jadi anggapan saya tuh kayak cuek orangnya gitu. Oh, kenapa nggak dia coba terbuka sama kawan-kawannya? Kan tadi tertutup dah, karena takut dibully. Kayak berarti udah ada pikiran-pikiran kalau aku nanti di sekolah yang ini bakalan terbully jadinya, atau pernah bakal kayaknya aku kira-kira ngalamin hal kayak gini, kayak berangan-angan seperti itu kan. Nah, di sekolah yang baru ini udah terjadi. Pernah sekali. Yang bully cewek atau cowok? Cewek. Fisik juga? Ya, iya. Bully sebabnya? Ya sama seperti tadi, mungkin saya memang banyak kurangnya. Kurangnya contohnya dalam hal apa? Dari hal tuh saya kalau ngomong kayak kebelit-kebelit gitu. Terus mungkin saya lebih pendek gitu dari yang lainnya. Terus Ya dari perilaku saya mungkin menurut mereka kurang baik. kalau menurut Pia sendiri sejauh ini perilaku Pia gimana di sekolah? Ya kalau menurut saya sendiri, ya saya sudah melakukan sebaik mungkin, kayak nggak mau bermasalah sama yang lainnya. Tapi mereka masih nganggap kalau Pia ini ada yang ngasih masalah ke orang-orang itu. Iya. Bentuk bully mereka kan seperti apa? Kayak ya cuman mengata-ngatai saja gitu. Cuman ngata-ngatain saja, ngatain kayak, maaf ya tadi kan katanya Pia ini pendek itu, emang teman-temannya semua di sekolah tinggi-tinggi? Lumayan tinggi. Terus kalau teman yang dua tadi gimana? Ya baik, kayak selalu ada gitu kan. Oh, selalu ada, berarti kemana-mana selalu bertiga ya? Iya, cuman mungkin saya kayak orangnya tuh nggak terlalu suka kayak jalan-jalan, jadi kadang lebih suka sendiri di kelas. Kenapa suka sendiri di kelas? Iya, kayak suka aja gitu Kak. Nggak suka keramaian? Kenapa nggak suka keramaian? Ya kayak mana ya, kayak lebih suka kesunyian, nggak tahu kenapa Kak. Sebelumnya ada hal-hal yang membuatmu menjadi tidak suka keramaian? Ya iya sih, mungkin kalau di dalam keramaian kan kayak misalnya kayak di kumpulan teman-teman, kayak kalau bicara tuh ada rasa takut gitu Kak. Rasa takut mau bicara itu karena apa? Karena mungkin saya pernah ngalamin kalau saya bicara saya nggak pernah didengar gitu. Oh, jadi kalau ngomong ke teman-temannya nggak menghargai gitu ya? Dulu di pondok kayak gitu? Iya.
Jadi sekarang kayak ngerasain, tapi udah pernah coba ngomong nggak? ngomong sama teman-teman. Iya, maksudnya kayak ngomong di depan banyak orang gitu. Masih nggak juga, Masih nggak berani kak. nggak berani. Tapi kan katanya teman-teman yang sekarang nih belum ada nih, kayak baru ngata-ngatain aja. Tapi dengan teman-teman Pia yang 2 orang itu masih nggak aneh juga, nggak banyak omong juga. Kalau sama mereka lebih banyak daripada yang lainnya. Padahal mereka juga cerita, saling tukar cerita gitu kak. Pasti kan ada nggak sih tugas-tugas kalian yang berkelompok tuh? Iya. Nah, presentasi kayak gitu. Nah, itu gimana cara Pia ngomong sama teman-teman kelompoknya? Kan pasti kan beda-beda tuh, nggak bareng sama kawannya ada, Iya. sama kawan yang 2 tadi. Terus gimana? Ya kalau misalnya tugas kelompok presentasi itu saya bakal nanya sama misalnya yang kayak orangnya enak gitu mbak diajak bicara. Saya nanya saya tugasnya apa. Jadi kalau udah dijelasin ya saya ngerjain gitu. Berarti bukan Pia yang ngomong di depan banyak orang, bukan? Kadang iya kadang tidak. Pas lagi ngomong di depan banyak orang, gimana rasanya? Masih takut? Rasanya masih kurang percaya diri, kayak kadang pernah tegur sama guru bisa serius atau tidak gitu. Ya saya tuh banyak jedanya gitu. Oh, kalau mau ngomong tuh kayak banyak diemnya. Iya banyak jedanya. Mungkin karena saya grogi gitu kak depan teman-teman. Terus kadang gurunya ini bilang gini, ini teman kamu loh, kamu gak kayak malu gitu. Tapi masih ngerasain malu. Ya masih malu, terus kurang percaya diri kak. Gara-gara sebelumnya udah pernah ngerasain seperti itu gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak Pia nyoba tetap kayak ngelawan rasa takut tuh, kayak aku bisa gitu. Nah, tetap ngelanjutin ngomong di depan banyak orang, terus tetap banyak kawan, maksudnya kayak tetap ngajak ngomong kawan yang lain sebelum diajak ngomong, pernah? Sebelum diajak ngomong pernah, cuman ya sama teman yang 2 itu. Terus kalau sama teman yang lainnya kalau ada tugas gitu. Kalau ada tugas aja interaksinya. Iya jarang juga kak, sebenarnya jarang mau berinteraksi sama teman yang lainnya. Kenapa? Karena takut tadi. Iya masih takut. Jadi karena takut nggak mau nyoba sama teman-teman yang lain. Iya kayaknya. Berarti dulu kan kayak tadi takutnya gara-gara dibully waktu di pondok, terus bilang sama orang tua nih minta keluar, itu langsung atau nunggu selesai di pondok? Selesai tamat SMA MTS. Kan pondok biasanya ada MTS, ada Arya. Ya saya selesai MTS-nya dulu. Waktu kena bully itu di kelas berapa? Di kelas 2. Di kelas 2, berarti masih setahun lagi di situ. Iya. Berarti gimana rasanya, perasaannya waktu itu, waktu masih ngejalanin setahunnya di situ? Ya kan temennya udah berubah kak, jadi kayak biasa aja, kayak mungkin ya lebih dekat lagi daripada yang kemarin-kemarin. Mereka dulu yang ngajak interaksi? Iya mereka dulu, ya mulai sekarang kayak kita berteman baik aja gitu kata mereka. Terus bisa saya bilang lah iya gitu kan. Jadi kami tuh kayak lebih sering lah kak daripada kemarin tuh komunikasinya. Ya, walaupun kayak kalau orang sama orang yang dekat dengan itu kayak masih kayak musuh-musuhan, tapi enggak kok. Nah, kan udah baikan tuh sama kawannya yang sebelumnya, tapi kenapa masih takut? Nggak tahu kan, mungkin setiap prinsipnya itu setiap orang kan beda kak. Terus Jadi
aja gitu, mulai lagi kan orang baru semua. Terus tapi bisa nih untuk kedua orang nih. Tapi karena orang mereka duluan ya. Kalau Iya. yang dia yang mulai duluan belum ada. Belum. Dua-duanya pun mereka duluan yang mulai. Ya, mereka duluan yang tegur. Itu aja ketemu mereka tuh udah 1 minggu sekolah. 1 minggu sekolah. Waktu masa orientasi sekolahnya berapa hari? Masa orientasi siswanya 3. Terus selama itu nggak ketemu sama kawan yang dua tadi? Ketemu, cuman ya saling pandang aja gitu, malu. Terus kata temen juga, temen dua katanya, kamu tuh dulu waktu kita pertama ketemu tuh kayak orang pendiam gitu. Oh berarti kalau udah kenal nggak pendiam? Enggak, kayak lebih terbuka gitu sama mereka. Oh terbuka sama mereka. Berarti yang Piani takut untuk memulai lingkungan hubungan sosial sama temen yang baru. Iya. Karena takut hal-hal yang sebelumnya itu terulang lagi. Kalau misalkan berarti selama ini belum pernah cerita ke siapapun soal itu? Belum. Sama kawan yang dua ini juga nggak cerita? Yang masalah dibully ya? Iya. Masalah dibully nggak pernah cerita. Orang tua pun juga nggak tahu? Nggak tahu. Cuman orang tua beranggapan kalau saya tuh nggak betah di dari pondok itu karena peraturannya. Peraturannya ketat sekali? Ya, ketat, lumayan ketat. Kayak di pondok lain kan masih boleh keluar gitu kan. Kalau di pondok kami ini nggak boleh. Harus yang lebih tua gitu boleh keluar. Oh berarti sistem senior junior? Iya, senior junior. Berarti kalau masih junior belum boleh keluar? Iya. Keluarnya ini maksudnya keluar untuk jajan atau keluar yang gimana? Untuk jajan, untuk keperluan juga. Terus kalau kalian yang junior nih kalau butuh apa-apa gimana? Kalau butuh apa-apa itu langsung ngomong sama kayak ustazahnya atau pengurusnya. Oh nanti beliau yang carikan? Iya. Pernah nggak kayak misalkan tapi sama seniornya kenal deket nggak? Kalau sama seniornya 1-2 gitu. Pernah nggak misalkan nitip barang atau apa gitu ke seniornya? Nah, nitip buku. Mau dititipin? Mau kan memang tugasnya. Oh jadi kalau senior keluar, kalau ada yang junior yang mau nitip harus mau gitu ya? Iya. Terus yang bully itu yang sesama kamu atau di atas kamu? Sesama. Oh sesama. Iya, sekelas. Waktu dia mulai ngebully itu pas kamu lagi presentasi di depan banyak orang kah atau waktu apa? Itu waktu pramuka kalau tidak salah. Waktu pramuka? Iya. Itu pas lagi ngapain? Pas lagi ada acara lomba-lomba gitu lah. Lomba-lomba terus dia ikut? Iya. Terus? Ya, terus disitulah kayak mulai gitu, kayak tidak mungkin saya kurangnya gini loh, gini banyak gitu Kak. Terus baru di situ pas selesai acara, kegiatannya udah selesai, mulai seperti sekolah biasa. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ya itulah saya dikata-katain. Oh berlanjut? Iya. Itu dia ngadu nggak ke ustazahnya atau memang ustazahnya tahu sendiri? Nah itu ustazahnya tahu sendiri, karena mungkin ya kalau di pondok tuh Kak pasti banyak orangnya, jadi adik kelasnya mungkin ada yang dengar gitu. Oh jadi
bukan kamu ya yang ngaduin ke ustaznya, tapi yang di bawah atau yang di atasmu? Iya, yang di bawah di atas juga gitu. Hmm, padahal kakaknya yang atas nggak ada yang ngebully. Iya, ada teman sekelas aja. Tapi selain kamu itu memang ada lagi nggak yang sering dibully? Selain saya mungkin karena nggak terlalu bergaul ya kak, cuman kadang-kadang tuh kakak kakak pengurusnya tuh kadang ngadain perkumpulan gitu, itu bahas kayak bulian gitu, katanya ada yang adik kelasnya dikata-katain gitu. Mungkin maaf ya mbak ya, mungkin ada yang adik kelas saya tuh badannya berisi gitu, nah teman-temannya tuh pada ngejek gitu mbak. Badannya berisi tapi pakai pakaiannya yang dress body gitu atau gimana? Berisinya dalam hal yang dalam artian yang dia berisi badannya yang bagus atau berisinya makin lebar ke samping? Makin lebar ke samping gitu. Oh, Bukan kayak badan ideal gitu. oh bukan seperti badan ideal. Bukan. Berarti kayak memang ya pertumbuhan gitu lah mbak. Terus kawannya yang kayak gitu gimana ngadepinnya? Kawan-kawannya Yang kena bully itu tadi? ya mereka ada yang Lawan. nggak mbak, karena mungkin takut sama kawan yang bully ini, karena ya kawan yang bully ini nih kayak mungkin orang tuanya lebih tinggi gitu jabatannya daripada orang tua mereka. Mereka yang ngebully itu memang orang tuanya di situ kerja di situ atau di luar? Ada kerja di situ kan, biasanya ada geng tuh mbak. Mungkin dalam geng itu misalnya ada 3 orang gitu ya, satu ada gurunya di situ, terus satunya ya orang besar gitu. Oh, jadi takut dengan jabatannya karena kayak lebih intinya orang itu lebih berada daripada dirinya gitu. Iya. Nah, kalau yang bulimia tadi gimana? Kayak gitu juga? Kalau yang bully saya jabatannya ya, ya sama aja sih. Sama aja. Terus kenapa jadi takut? Ya nggak, saya tuh orangnya nggak bisa ngelawan mbak. Nggak bisa ngelawannya karena nggak enakan. Iya, nggak enak, kayak nggak enak sama kalau ngelawan ini nanti gini lagi gitu, terus mempertimbangkan masalah gitu mbak. Kalau saya ngelawan nanti masalahnya makin besar, lebih baik saya diam gitu. Jadi banyak pertimbangan ya? Iya. Jadi setiap mereka itu nggak pernah ngejawab, cuma diem aja? Iya diem aja, cuman kalau misalnya udah terlalu baru saya bilang gak usah gitu sama aku gitu. Pernah tapi? Nah, Terus respon orang mereka gimana? terus respon mereka tuh makin lama tuh kalau kita ladenin tuh makin diaja gitu mbak. Jadi kalau misalnya mereka buat gitu lagi, ya biarin aja, jadi mereka capek sendiri. Karena kalau kita misalnya melawan gitu kan, pasti makin jadi. Berarti konsepnya kayak ya udahlah biarin aja gitu? Iya, konsepnya gitu aja. Sampai selesai di kelas 3 MTS? Iya. Terus tapi kan katanya ada aliyahnya, bisa ya lepas? Bisa. Misalnya bisa. Sampai sini kan apalagi masih kelas 1 nih. Kelas 1 kan ya? Iya. Coba ikut organisasi nggak? Baru ini organisasi. Ikut apa? Ikut OSIS. Ikut OSIS. Berarti kan ketemu banyak orang nih. Gimana? Tapi belum dilantik sih. Oh belum dilantik, baru proses. Iya. Ya meskipun belum dilantik tapi ketemu banyak orang nggak? Iya sih. Itu makanya mau mulai gitu. Nyoba berinteraksi sama orang jadi dari ikut organisasi. Terus udah ngajak interaksi orang lain nggak?
Atau kawannya yang dua tuh juga ikut OSIS juga? Kawan yang dua itu enggak. Oh nggak ikut, sendiri. Iya. Terus pas mungkin ada kayak pertemuan gitu, kayak ada satu teman gitu kan, satu teman itu anak guru di situ ngajak gitu kan, kayak ayo sama aku gitu, bilang nggak apa-apa dah gitu, kayak masih takut gitu sama yang lainnya. Jadi kayak ya ternyata tuh berinteraksi sama orang tuh ternyata enak kalau kita mulai gitu. Jadi sekarang kayak udah berpikir kalau nggak semua kawan seperti itu. Iya benar banget. Jadi tuh kayak kalau dia belum coba jangan langsung kayak berpikir kalau misalkan kawan itu tuh bakalan seperti ini, jangan berandai-andai dulu sebelum mencoba. Tapi terus apa cuma satu itu aja kawannya? Ada lagi? Iya sejauh ini baru satu. Dalam organisasi itu baru satu. Cuman ikut OSIS saja. Iya cuman ikut OSIS. Tapi ada lagi nggak sih organisasi-organisasi di sekolah tuh? Kayaknya ada. Kayak pramuka gitu? Ada. Belum ikut? Pernah diajak, cuman nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Gimana ya? Mungkin kalau nanti kalau ada misalnya pramuka di daerah Jambi misalnya kemana-mana, kan saya susah gitu kan, saya belum ada kendaraan. Karena apa? Pokoknya saya kan nggak ada kendaraan, pergi sekolah aja saya jalan gitu. Emang nggak ada kawan yang dari arah sini? Dari arah tempat tinggal kalian? Nggak ada. Tetangga-tetangganya? Ada, cuman ya kayak ya mungkin saya malu gitu, saya sama tetangga saya kan sama itu kan kak kelas. Oh kak kelas. Iya, kayak nggak terlalu kenal gitu. Jadi dari sini nggak ada kawannya sendiri? Nggak ada. Tapi kan OSIS juga biasanya ada kegiatan di luar dah? Yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelum-sebelumnya belum ada. Oh belum ada kegiatan keluar-keluar? Belum. Jadi makanya mau ikut OSIS karena nengok dari sebelumnya nggak ada kegiatan keluar gitu ya? Iya. Kalau ikut OSIS ikut divisi apa? Keagamaan. Kawan-kawannya gimana? Yang satu divisi itu? Yang satu divisi karena mungkin belum dilantik ya mas, jadi belum terlalu berinteraksi sama kawan-kawan di bawah. Terus kalau misalkan ada pertemuan kayak gitu, diam-diam aja? Kan belum ada pertemuan. Oh belum ada pertemuan. Sebelumnya sebelum dilantik? Sebelum dilantik, kayak biasanya gitu ya. Ya cuman tegur sapa aja. Oh tegur sapa aja. Ya nggak kayak bicara kayak teman-teman yang dua gitu. Teman-temannya yang dua tuh gimana? Apa namanya? Banyak omongnya? Iya kayak mereka asik gitu. Kalau misalkan mereka cerita-ceritanya dia ikut nimbrung juga apa cuma diem aja? Ikut, kadang ikut kadang enggak. Karena mungkin mereka bahas kayak pergi-pergi, kayak mereka dari pergi beli ini kan saya nggak ikut gitu. Kenapa nggak mau ikut? Karena nggak ada kendaraan? Iya karena nggak ada kendaraan. Nggak coba misalkan kan dia kan kawannya dua nih, pasti mereka ada kendaraan semua nggak ada gitu mereka ngajakin kayak ayolah kita kesini nanti sama aku aja gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ngajakin? Cuman ngajak, cuman langsung kayak ngasih tahu kalau oke nggak bisa ikut soalnya nggak ada kendaraan gitu. Kata teman iya gitu. Oh tapi memang nggak ada nawarin? Enggak. Cuman kalau misalnya kayak
kayak mau di rumah saya baru gitu. Oh, misalkan kumpulnya di rumah gitu. Iya. Berarti kalau misalkan kumpul-kumpul bareng sama kawannya di rumah dia. Iya, kadang teman dua itu nginep di rumah. Kalau misalkan kan ini nggak tinggal bareng orang tua ya, terus gimana apa namanya kayak ada nggak cerita-cerita sama orang tuanya apa gimana sekolah di sini gitu? Ada cerita cuman kayak di sini ternyata seru juga ya gitu. Terus kadang ditanya sama orang tua udah dapat teman atau belum, dapat yang paling dekat tuh dua. Berarti teman-teman orang tua tahu ya kalau misalkan Pia ini orangnya tertutup kayak gini gitu tahu. Iya, walaupun nggak tahu masalah di pondok tapi orang tuanya taunya mungkin dari adik-adik kelasnya kadang cerita sama orang tua gitu, orang tua ya. Karena dulu memang kayak ada-adanya kalau ada masalah dia kadang cerita sama saya gitu, kayak cerita pernah dibully sama temennya atau pernah diapain gitu. Dalam ceritanya memang satu kamar atau gimana? Ya ada yang satu kamar, ada yang beda. Oh berarti dalam satu kamar tuh nggak khusus satu angkatan aja, beda-beda dari atas dari bawah juga? Iya beda. Oh. Dicampur lah. Jadi adik tingkat yang bawah tuh cerita sama Pia gitu. Iya. Oh jadi Pia juga, tapi Pia nggak cerita waktu Pia dibully tuh ke adik kelas? Enggak, cuman adik kelasnya dengar dari kawannya yang lihat langsung gitu. Oh jadi adik kelasnya tuh yang mungkin ngasih tahu ke orang tua. Iya. Tapi orang tua ada pernah nanya nggak? Orang tua nggak pernah nanya. Oh nggak pernah nanya. Kayak mungkin orang tua berpikir ingin anaknya jujur aja secara langsung. Tapi ya saya takut gitu kalau anak cerita apa sama orang tua. Takutnya karena apa? Ya nanti suatu orang tua saya ngadu ke orang tua teman. Jadi kan masalahnya makin besar gitu loh Pak. Tapi sejauh ini pernah seperti itu? Sejauh ini nggak pernah. Berarti apa namanya kan di sini tinggal nggak bareng orang tua, terus ke apa namanya ke Om ke Bibi gimana? Terbuka juga nggak? Kayak misalnya cerita juga nggak kayak di sekolahnya kayak ini gitu? Cerita kayak kamu apa kayak pergi kemana-mana gitu, pergi sama teman ke kantin gitu. Berarti pernah berarti keluar dari kelas kalau gitu? Iya pernah kalau ke kantin. Kalau kantin aja? Iya. Ya. Selain ke kantin nggak pernah keluar dari kelas? Kan ada kantin di perpus gitu di perpus juga. Oh kantin ke perpus. Kenapa langsung kayak apa namanya berpikiran negatif sama kawan-kawannya yang di sini? Padahal kan dia ini belum kenal sama mereka nih, kenapa langsung berpikir negatif? Kalau misalkan kayak aku nih bakalan seperti ini, kalau misalkan ngomong depan mereka, aku nih bakalan diginiin nanti dengan mereka kalau misalkan aku diem aja atau misalkan aku kayak nggak sesuai ekspektasi mereka, aku nih bakal dikata-katain kayak gini, kenapa langsung berpikir kayak gitu padahal kan belum kenal sama kawannya. Itu saya bingung juga sama saya kak, kayak mungkin kata teman-teman yang dua ini itu kamu tuh kurang percaya diri kata mereka, coba kamu tuh kayak biasa aja gitu, coba berinteraksi sama mereka kata teman-teman dua ini. Terus Cuman masih takut aja gitu lah, saya tuh kayak takut memulai gimana ya, kayak kan belum dimulai aja udah takut, terus gimana dia bisa tahu kalau mereka tuh bakalan kayak berpikir negatif tentang dia padahal dia belum mulai sama mereka.
Kayak misalkan di rumah juga jarang keluar. Di rumah ya memang jarang keluar. Alasan nggak move on-nya bukan karena nggak ada kendaraan atau ada hal lain? Ya kan yang pertama kan nggak ada kendaraan kan. Terus yang kedua memang kayak ada larangan sama orang tua nggak boleh kalau keluar malam. Kalau siang tuh kayak memang saya tuh lebih enak di rumah. Terus kayak cara biar bisa percaya diri gimana? Ada nggak hal-hal yang dilakuin untuk biar kan tadi kata teman kayak kurang percaya diri, kamu tuh nggak percaya diri loh, terus dia mikirnya gimana? Ya mikirnya ingin coba kayak lebih banyak berinteraksi sama teman gitu. Berinteraksi sama teman, terus ya kayak kalau misalnya pelajaran banyak tanya-tanya. Tanya kalau misalkan waktu belajar tuh kan kayak ada presentasi kayak gitu kan. Iya. Nah kayak gitu tuh dia cuman nanyanya yang harus dia kerjain aja atau dia tuh kayak ikut gabung, oh ini gini ya, ini gini, pernah kayak gitu? Nggak pernah, takut aja gitu, Takut pendapatnya nggak diterima? iya takut. Tapi belum coba. Belum mau coba tapi udah takut pendapatnya nggak diterima. Pernah nggak satu kelompok sama kawan yang 2 orang tuh? Pernah. Nah kira-kira kalau yang ngawalin pendapat diterima nggak sama kawannya? Ya kata kawan nih kan dia bicara sama kawan, menurut dia nih gini aja nggak sih biar lebih simpelnya. Terus kata kawan sebelahnya nih ntar aku tanya lagi. Nah jadi kawan sebelahnya tuh kayak sebagai perantara gitu loh. Kenapa nggak ngomong langsung aja sama yang bersangkutan? Ya mungkin dari saya takut aja gitu kak, mungkin karena penglihatan saya nih orangnya kayaknya nih teman saya yang sebagai ketuanya nih kayak lebih tegas gitu, kayak ya menurut saya senang gitu. Kenapa beranggapan serem? Kan belum tentu orang yang tegas tuh dia jahat. Nah itu dari mungkin ya kayak lihatnya serem banget gitu. Malahan kadang tuh ada temen yang bener-bener serem tapi dia tuh nggak jahat, memang cara bicaranya, mungkin dari raut wajahnya, gestur tubuhnya memang nampak seperti itu, cuman kan nggak semua kawannya kayak gitu. Berarti dia belum punya kawan yang kayak nampaknya seram kayak gitu, belum ada? Belum, cuman ya cuman 2 orang. Jadi kalau misalkan dia punya pendapat disampaikan ke kawannya, terus kawannya nyampein ke kawannya lagi, itu tadi yang bersangkutan. Iya, iya begitu. Terus pernah nggak kawannya yang satu tuh ngomong, kenapa nggak ngomong sama aku langsung sendiri gitu, pernah nggak? Nggak pernah sih, cuman mungkin yang ketuanya ini beranggapan kalau memang dari teman saya itu anggapannya gitu. Oh itu pendapat dari temennya gitu, Iya, bukan dari dia. bukan. Temennya nggak bilang kalau itu pendapat dari dia? Kadang bilang kadang enggak. Terus kalau dari kawan dia bertiga ini ada nggak persaingannya? Persaingan misalnya dari ranking ya. Belajar lah, soalnya kan ini baru ya, belum tahu nggak sih nanti. Iya. Ya dari belajar ya nggak ada sih, kayak mereka tuh kayak sama aja. Dan kami belajarnya sama-sama, kerjain tugas juga sama. Kenapa Pia sama kawan yang 2 itu bisa percaya diri tapi sama kawan yang lain nggak bisa percaya diri? Padahal mereka sama-sama makan nasi, sama-sama orang. Saya juga nggak tahu, mungkin kayak lebih dekat gitu. Jadi percaya gitu kalau mereka tuh nggak kayak teman-teman gitu. Nggak kayak teman-teman yang lain. Tapi kan Pia belum kenalan sama yang lain, belum interaksi sama yang lain, kok bisa beranggapan negatif sama teman-teman yang lain?
apa teman-teman yang lain tuh kayak pernah nunjukin sisi negatifnya tapi bukan ke Pia, ke orang lain, jadi Pia tuh bisa berpikir negatif. Iya, Oh pernah. lewat dari salah satu teman gue itu pernah cerita ke dia kalau ini salah satu dari mereka yang lain nih gini-gini orangnya, terus pas ceritain gitu dari belakang nyindir-nyindir gitu kan. Oh, jadi makanya Pia nggak mau dekat sama orang itu karena tahu dari kawan yang lain kalau kawannya itu suka injil dari belakang. Iya. Tapi kan kawan di kelas banyak nggak sih, nggak cuman itu aja. Iya sih. Tapi ya takut aja gitu lah. Apa kawan tuh yang dua tuh cuma ceritain yang itu aja atau kawan yang lain juga diceritain kalau kawannya ini gini loh, kawannya ini gini loh, ada nggak cerita gitu atau cuma di satu orang yang itu tadi? Banyak sih kak, kayak bukan dari teman saya aja gitu kan, dari yang lainnya gitu. Mungkin dari kan salah satu dari teman saya nih ceritain kalau dia nih sifatnya gini. Nah terus nih teman dia ceritain lagi, kemarin lo misalnya ada kakaknya nih, kakak aku lo bilang gini katanya, jadi sifatnya gini, suka nyeritain kayak banyak gitu kan dari teman dia, dari satu teman dia kayak nyeritain dari orang ini bilangnya orang itu tuh gini sifatnya. Tapi Pia belum pernah ngerasain dari orang itu. Belum sih, kayak yang menurutnya dari depannya kayak baik sih, cuman ya nggak tahu lah dalam. Tapi kalau kata kawan-kawan, kawannya ini dalamnya kurang bagus gitu ya. Iya. Tapi belum pernah ngalamin sendiri. Belum pernah. Pernah mau dekat sama satu kawan satu itu yang OSIS. Itu dekat, terus kata temen nih kayak bilang gak usah terlalu deket gitu, itu diceritain dari belakang, jadi kayak takut lagi gitu kan. Kan tadi katanya kawan tuh kayak gitu, Pia pernah nggak dengar juga dari orang lain kalau misalkan yang lagi kawan sama Pia tuh nyeritain juga di belakang, pernah nggak? Pernah, dari kayak misalnya nih dia sama kakak nih musuhan, terus ada satu orang lagi nih kak, orang ini cerita sama Pia, nanti orang lain lagi cerita sama Pia, kayak misalnya ada kebaikannya ada keburukannya gitu, ada yang membela ada yang nyalahin. Jadi bingung gitu, ini mana yang benar, mau berpihak kemana gitu ya. Iya. Jadi maka dari itu nggak mau banyak-banyak interaksi sama orang. Iya. Takut itu aja. Selain yang itu kawannya kan banyak nggak? Banyak, cuman ya takut. Emang kalau tugas kelompok selalu bareng sama kawannya itu, nggak ada kawan yang lain, nggak di apa sih, setiap kelompok kan kadang ada beda-beda tuh kelompoknya, kayak gitu selalu dapat sama orang yang sama atau enggak? Beda-beda sih kak. Beda-beda, tapi karakter mereka semuanya seperti itu. Kayaknya karena mungkin saya terlalu dekat, jadi saya anggap semuanya sama aja. Tapi belum pernah mulai, tapi udah nganggap semuanya sama. Iya. Karena tadi kan katanya udah dengar dari kawan yang lain kalau ini seperti ini, itu kan baru satu orang enggak? Kalau dari orang yang lain? Kalau dari orang yang lain, ya kan tadi teman saya nyeritain. Nah, tapi ini kata teman saya nih, kata kakak aku juga, kata teman-teman yang lain juga gitu. Itu cuma satu orang aja. Iya. Misalkan si A yang A aja. Nah kan teman-teman dia banyak nih, A, B, C. Yang B, yang C, yang D? Nggak ada sih. Terus kenapa nggak juga bergaul sama mereka? Ya itu takut gitu kan. Takut nggak diterima. Nggak diterimanya Pia ini minder karena apa?
jadinya ya kayak mereka nih asik semua gitu Pak, enak diajak bicara. Sedangkan saya ini kayak nggak bisa terlalu cari topik pembicaraan gitu dari kumpulan. Kan biasanya ada temen yang kalau langsung nyemplung nih langsung masuk aja gitu Kak. Kayak Langsung enak asik gitu. oh nyambung kalau ngomong gitu ya, tiba-tiba datang langsung nyaut Langsung. aja apa yang diomongin gitu. Nah kalau Piani enggak. Iya, kayak kurang bisa gitu. Tapi cara Pia ningkatin biar bisa percaya diri itu selain ikut organisasi apa lagi? Ya sejauh ini kayaknya cuma itu aja Kak. Berarti belum nyoba ngomong sama orang yang lain gitu, misalkan orang baru gitu, ungkapin pendapatnya secara langsung tanpa perantara gitu, belum pernah? Belum, masih takut. Terus kalau ngomong duluan sama orang juga belum pernah? Belum. Selain perkara tugas? Iya belum. Jadi kalau duluan sama kawan tuh karena tugas? Iya. Tapi respon orang gimana? Respon orangnya kayak iya nih gitu, langsung kayak ya baik gitu kan. Nah itu respon orangnya baik, terus kenapa Pia nggak mau mulai lagi gitu, nggak ngelanjutin? Ya aku beda lagi kan. Beda lagi. Emang dulu pernah kayak gitu juga? Kayak misalkan Pia nanya tugas, iya baik, tapi kalau misalkan Pia bilang kayak cerita, misalkan nanya tugasnya waktu di sekolah apa pas udah di rumah? Kalau di sekolah ini, udah di sekolah sih. Nah kalau udah di sekolah tuh kan ada nggak lanjut cerita gitu yang lain kalau selain bahas tugas? Yang lainnya Kak, kadang ada sih. Nah temennya baik? Ya baik. Nah itu baik, terus kenapa kayak Via ini beranggapan kalau misalkan temannya tuh kayak nggak bakalan respect gitu ke Via? Padahal ini Via udah nyoba nih di tugas nih, ini baik, tapi terus nggak dilanjutin gitu, cuma nanya sebatas tugas aja. Iya, nanya sebatas aja kayak aku masih takut aja Kak pokoknya. Pernah nggak coba kayak kalau misalkan kalau misalkan ngomong di banyak orang suka gemeteran nggak? Kadang kayak biasanya kan ikut hadroh nih Kak. Nah kayak mau ngomong disuruh ngomong gitu, masih gemetar gitu kan, masih takut. Tapi lancar nggak ngomongnya atau kayak kebata-bata gitu? Kadang berbata-bata gitu. Tapi karena dari itu Pia nggak mau ngomong apa karena kayak misalkan memang udah tahu aku nih kayak gini, tapi tetap misalkan kalau disuruh Pia masih mau lagi atau enggak? Diusahain bisa ya, kayak mau aja. Berarti di luar sekolah ikutnya hadro? Iya, di luar sekolah. Dulu atau sekarang? Baru ini. Oh sekarang di sini juga ikut? Iya. Dulu di pondok pernah disuruh ikut masuk 2 kali, cuman keluar. Kenapa? Keluarnya ya karena mungkin banyak tugas gitu Kak, jadi bagi waktunya susah. Iya, bagi waktunya susah, nggak kayak teman-teman lain mungkin otaknya tuh kayak bisa gitu dibagi, dan saya nggak bisa. Nggak bisa manajemen waktunya. Iya. Kalau di sini kan ikut hadroh nih, teman-temannya gimana? Kalau teman-teman di hadroh kan mungkin kayak lebih muda gitu, jadi kayak itu pun mereka yang duluan mengajak bicara. Berarti kalau ikut yang di sini nih ikut hadroh nih, yang lainnya di bawah Pia? Iya. Nggak ada yang di atas? Nggak ada. Seangkatan kira-kira sama gitu, sama-sama masih awal SMA atau aja gitu ada? Kalau yang Kak bilang tadi kelas ya, kelas ada satu, cuman beliau ini jarang masuk gitu. Jadi waktu saya
eh, saya masuk ke Hadro, saya nggak pernah ketemu sama kakak kelas itu. Terus kalau pergi Hadro gimana, jalan lagi juga? Iya, dan juga Dan sini nggak ada kawannya? ada sih, cuman dia di seberangnya lagi. Oh, tapi kawannya itu yang ngajakin atau enggak? Ngejain sih, cuman nggak enak hati gitu. Nggak enaknya kenapa? Ya, nanti siapa tahu ngerepotin gitu. Tapi jauh nggak tempat latihannya? Nggak terlalu jauh lah. Padahal udah ada kawan yang nawarin, kenapa nggak mau? Nanti ngerepotin, kayak kata orang tua itu takut aja ngerepotin orang. Siapa tahu nanti kayak anaknya nih nggak apa-apa nih kak, nanti orang tuanya masalah gitu. Tapi pernah nggak ngomong sama orang tua kayak minta dibeliin ini gitu biar aku nih bisa kemana-mananya tuh bisa, itu pernah ngomong? Nggak pernah ya. Waktu di sini kan ya nggak pernah. Cuman kadang ditanya capek nggak gitu kan, sampai berjalannya saya jawabnya enggak kok, udah biasa mak gitu. Udah biasa. Tapi kira-kira ada nggak rencana orang tua kayak gitu? Pernah nggak ditawarin gitu? Belum pernah ditawarin sih ya. Tapi bisa, kalau naik motor kendaraan bisa. Bisa. Tapi belum. Ya nanti siapa tahu nanti kedepannya dikasih orang tua kan ya. Iya. Terus berarti ke kawan-kawan di Hadron nih, pandangan Pia sama kawan-kawan di Hadron nih kayak gitu juga, yang mereka nih bakalan apa namanya, janji aku, atau mereka nih bakalan nggak menghargai pendapatku kayak gitu juga atau enggak? Mungkin kayak lebih enak sama mereka gitu lah, jadi kayak ya udah biasa gitu kan, ngeluarin pendapat juga bisa. Kenapa ngerasa lebih enak sama mereka? Kayak mereka tuh tahu kayak kurangnya dia mungkin, karena tuh apa, kan punya kakak di situ, punya mbak kayak sepupu, tapi kan beda kayak angkatan kan. Nah, mbak ini pernah cerita sama kayak yang ngajar. Iya. Kalau misalnya saya ini orangnya kayak lebih pendiam gitu, tolong kayak carikan teman. Jadi kata pelatihnya tadi tuh suruh kayak lebih beradaptasi sama dia gitu. Jadi teman-teman tuh kayak teman-teman di Andro tuh langsung kayak ngajak bicara, pokoknya asik gitu mbak. Tapi kalau di sekolah nggak ada temen yang bilang kalau misalkan dia butuh adaptasi gitu, nggak ada? Kalau di sekolah butuh adaptasi. Ada nggak yang ngasih tahu ke kawannya kalau misalkan dia ini orangnya tertutup loh, misalnya kayak dari kawan yang dulu tadi bilang sama kawan yang lain kalau dia orangnya tertutup loh, jadi kayak jangan karena pian diam jadi nggak dikawani gitu, ada nggak kawan yang bilang gitu sama orang lain, sama kawan-kawan yang lainnya? Kalau yang lainnya pernah bilang katanya cobalah beradaptasi sama teman-teman gitu. Cuman ya jawaban dia sama kayak tadi kak, mungkin ya kayak saya tuh masih takut gitu, pokoknya takut beradaptasi sama orang. Meskipun mereka yang mulai duluan? Ya kadang kalau diajak ngomong duluan gitu kak, masih takut jawabnya, nanti salah jawabnya gitu. Tapi kan mereka kalau ngajak ngomong pasti bukan yang kayak cerita biasa nggak sih? Terus kenapa takut jawabnya? Iya. Coba tahu nanti saya misalnya nyakitin hati mereka gitu kak. Belum ngomong loh ini padahal kayak udah berpikir kalau misalkan nyakitin hati mereka, padahal belum ngomong. Kenapa kayak udah berpikir negatif gitu kalau sama teman-teman di sekolah, sedangkan kalau dengan teman-teman yang di luar kegiatan sekolah kayak dia itu bisa. Ya mungkin masih kayak trauma gitu sama yang di sekolah, soalnya kejadian dibully kan di sekolah gitu kan. Oh, jadi karena kejadian dibully itu di sekolah, jadi ini
karena di sekolah lagi jadi takut gitu ya, tapi kalau di luar sekolah bisa. Bisa, insya Allah. Terus kalau misalkan Pia pernah nggak coba kayak ngomong gitu di depan kaca kayak biar ningkatin rasa percaya diri gitu? Nah dulu kemarin kan ada sepupu kayak tahu gitu sifatnya dia. Terus pernah juga dia cerita kayak dibilang sama gurunya coba lebih percaya diri kan. Dia nanya kayak mana tipsnya gitu sama mbaknya. Kata mbak di sana coba bicara depan cermin gitu kan. Terus pernah coba cuman langsung kayak nggak bisa. Kenapa langsung nggak bisa gitu? Padahal itu posisinya kan sendiri ya di depan Iya. kaca nengok diri sendiri. Kenapa beranggapan tidak bisa? Malu aja gitu mbak, walaupun lihat muka sendiri malu gitu. Kenapa? Nggak tahu. Terus selain dikasih tips untuk ngomong di depan cermin apa lagi? Ya itu doang sih. Ngomong di depan kaca, terus ikut organisasi, terus mulai dengan orang baru kayak dia duluan yang nyapa orang-orang itu. Iya Udah pernah dilakuin semua? pernah sih cuman sekali 2 kali aja. Enggak seterusnya? Enggak. Kenapa nggak diterapin seterusnya? Kayak yang kayak mungkin gagal gitu kan. Baru 2 kali kau udah merasa gagal? Iya kalau gagal lagi gitu mbak. Pia ini nih kayak udah berpandangan kalau misalkan kedepannya ini enggak bakalan seperti itu lagi, enggak mau nyoba yang baru lagi, misalkan enggak mau nyoba berinteraksi sama kawan, terus ikut organisasi juga baru ya, itu pun belum banyak ketemu banyak orang ya. Iya. Terus kalau di sekolah terus ngomong di depan cermin malu sama diri sendiri, Malu. padahal nggak ada yang nengok. Itu cuma nyoba sekali, Iya nyoba sekali. nggak dicoba lagi. Enggak. Kalau tugas kelompok kan presentasi itu bukannya setiap orang ngejelasin apa yang dibuatnya. Nah itu gimana bisa? Bisa walaupun kebeli terbata-bata gitu. Sebelum presentasi kan maksudnya ada latihan di rumah? Enggak. Ada pernah Di latihan di rumah. Depan cermin apa enggak? Enggak. Coba diterapin yang latihan di depan cermin kayak gitu. Jadi kayak saya ngapal gitu depan cermin kan. Iya nggak ngomong aja, ngomong kayak apa yang mau diomongin, kayak biar tuh seakan-akan ngomong gitu, cerita sama cermin tuh. Kan di situ kan pasti ada bayangan di sini, tak cerita sama cermin tuh untuk bisa anggap aja itu kayak kawan ngomong gitu. Biar Pian ini bisa lebih percaya diri. Terus apa namanya? Kayak coba kawan sama kawan yang baru gitu, apa namanya, biar bisa interaksi lagi sama kawan, kayak saling saling sapa sama kawan yang lain gitu, biar bisa apa namanya ya, bangun komunikasi dia sama kawan yang lain gitu. Nah jangan cuman sekali 2 kali, kalau misalkan mereka nggak nyapa balik ya udah biarin aja, nanti kedepannya sapa aja lagi gitu. Nah jangan langsung karena mereka pernah ya mereka biasa apa tapi mereka nggak respon gitu, terus makanya nggak mau nyapa lagi. Iya. Kalau dengan kawan yang lainnya kayak gitu juga atau cuma dengan orang-orang yang tertentu aja yang seperti itu? Dengan yang lainnya juga. Kalau misalnya kayak waktu kita sapa nih kayak nggak dibales gitu kak, kayak orang ini kayaknya nggak senang sama dia gitu loh. Langsung beranggapan kayak gitu. Iya. Padahal belum tentu loh. Tapi atau nampak mereka nggak senangnya. Iya ada yang nampak ada yang enggak juga sih kak. Mungkin karena ya Yang enggak kan apa namanya,
nggak nampak nih, terus kenapa langsung nggak mau di hari berikutnya nggak mau nyapa? Walaupun nggak dibalas lagi. Nah nanti dia coba besok kalau misalkan di sekolah, cobalah kalau misalkan ketemu orang disapa kawannya meskipun nggak di notice sama kawannya atau nggak direspon atau nggak disapa balik sama kawannya, coba aja. Terus kayak kalau misalkan ada tulis prestasi nih, jangan lewat orang lain, usahakan diri Pia sendiri yang ngomong sama yang bersangkutan, jangan lewat perantara orang, biar bisa buat Pia jadi makin percaya diri gitu. Terus banyak-banyakin ngomong di depan banyak orang juga, jangan takut nggak dihargai kalau belum coba gitu. Jadi jangan berpikir negatif ke mereka semua gitu, kalau misalkan pria tuh belum nyoba ke mereka semua gitu kan. Ini kan di tempat yang baru, di sekolah yang baru kan, otomatis semuanya serba baru kan, nggak semua kawannya tuh bakalan apa namanya, punya sikap yang sama di sekolah dia dulu gitu. Nah jadi coba diterapin hal-hal yang seperti itu gitu. Sejauh ini kayak dari yang Pia lakuin kayak gitu, ada nggak yang hasilnya positif? Yang hasilnya positif ada kadang Apa itu? ya ya dapat temen lagi lebih, walaupun nggak sedekat yang dua itu tapi ada Itu yang mulai. ya mulai. Nah cobalah seludih lagi biar punya kawan yang banyak, nggak cuma itu aja gitu. Jadi tuh kayak dia tuh bisa terbuka gitu, nah nggak tertutup terus, jadi orang tuh nggak mandang dia tuh sebelah mata. Jadi gimana? Ya cukup lama. Cukup. Ya dengan pesan kakak saya mungkin berusaha nantinya. Dicoba ya, Iya. diterapin, jangan cuman kayak sekali dua kali langsung berhenti, jangan, tapi Iya. diterapin untuk kedepannya. Semoga bisa dapat kawan yang banyak, yang nggak ngebully juga. Iya. Gimana perasaannya? Rasanya lebih lega gitu cerita sama kakak gitu. Lebih lega. Iya. Terus dapat kayak gimana caranya beradaptasi sama orang-orang. Semoga depannya dapat kawan yang baru ya, kawan yang banyak. Iya. Terus banyaklah komunikasi sama kawan-kawannya, biar jangan berpandangan negatif dulu sama kawannya kalau misalkan kawannya belum kalau misalkan dia belum coba dengan kawan yang itu. Oke? Iya. Gak terasa ya kita kayak udah lamanya. Jadi saya rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga nanti kedepannya bisa dilakukan apa yang kita bicarakan nanti. Iya. Dan mendapatkan hasil yang positif. Oke. Saya pulang dulu ya Kak, terima kasih. Oh iya, sama-sama, hati-hati di jalan ya. Iya.